Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kita akan membahas tentang pengertian pemrosesan bahasa alami, biasa disingkat dengan PBA atau dalam bahasa Inggris disebut Natural Language Processing. Setelah menyimak video ini, diharapkan Anda dapat mengerti tentang apa itu pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing dan contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat bagaimana definisi dari pemrosesan bahasa alami atau NLP, Natural Language Processing. Banyak pakar yang memberikan definisi NLP. Di sini saya ambil satu definisi dari NLP yang saya kira cukup representatif untuk menggambarkan NLP tersebut. Jadi ini adalah Goldberg yang mengatakan bahwa NLP itu adalah bidang ilmu yang mempelajari perancangan metode-metode dan algoritma yang memiliki input atau output yang tidak terstruktur, yaitu berupa data bahasa alami. Goldberg ini adalah seorang dosen senior di Universitas Bar Ilan. Goldberg ini juga merupakan seorang penulis buku yang paling terkenal yang berhubungan dengan NLP itu adalah Neural Network Methods in Natural Language Processing. Apa itu bahasa alami atau natural language? Yang dimaksud dengan bahasa alami itu adalah bahasa manusia yang digunakan untuk berkomunikasi. Itu yang maksud dari bahasa alami di sini. Jadi tidak termasuk misalnya bahasa pemrograman, yaitu berarti bukan bahasa alami, ataupun bahasa hewan. Jadi di sini hanya khusus untuk bahasa yang dipergunakan oleh manusia dalam berbagai bahasa yang ada di dunia. Sebagai contoh di sini ada suatu teks puisi yang berjudul Aku karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, dan seterusnya. Ini adalah contoh bahasa manusia, jadi bisa dimengerti oleh manusia. Nah, contoh di sini adalah bahasa alami yang berupa teks. Nah, selain teks, bahasa alami itu medianya juga bisa berupa speech atau ucapan. Jadi ada dua jenis bahasa alami di sini. Kalau dilihat dari medianya, yang pertama berupa teks, kemudian yang kedua itu berupa speech atau suara ucapan. Di dalam dunia keilmuan itu ada satu istilah yang mirip dengan Natural Language Processing yang biasa kita kenal dengan Computational Linguistics, atau kalau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan linguistik komputasional. Nah, kedua cabang ilmu ini pada awalnya itu berbeda karena asal dari bidang ilmu ini dimulai oleh kelompok ilmuwan yang berbeda. Kalau NLP itu dimulai oleh para ilmuwan pada bidang saintis atau engineer, di mana
pada awalnya mereka itu ingin mengembangkan metode untuk memecahkan masalah praktis yang melibatkan bahasa alami. Misalnya contohnya speech recognition. Jadi bagaimana speech ataupun suara ucapan itu bisa direkognisi dan proses, ya, sehingga speech itu bisa menjadi sebuah teks. Kemudian contoh lain misalnya machine translation, masalah praktis pada manusia itu adalah untuk menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Jadi para ilmuwan, saintis, dan engineer itu mengembangkan metode bagaimana cara bisa menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain secara otomatis. Contoh lain ya information extraction from documents, itu mengekstrak informasi penting yang ada dalam sebuah dokumen. Ini contoh-contoh saja dari bidang NLP. Nah, di sisi lain ini para linguis, yaitu para ahli-ahli bahasa, itu ingin mempelajari proses komputasi yang mendasari bahasa manusia, bahasa alami, ya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul pada mereka, bagaimana kita bisa mengerti tentang bahasa, bagaimana kita memproduksi bahasa, kemudian bagaimana kita mempelajari bahasa, dan seterusnya. Nah, jadi antara natural language processing dan computational linguistic ini pada awalnya memang diawali oleh keperluan dari dua bidang ilmu yang berbeda, tapi semakin ke sini, ya, dua bidang ilmu ini akhirnya memiliki task atau pekerjaan yang sama, sehingga pada saat ini bisa dikatakan NLP itu ya sama dengan computational linguistic. Tadi sudah kita bahas bahwa pemeriksaan bahasa alami atau natural language processing ini merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merancang metode algoritma yang memiliki input atau output, ya, yang berupa bahasa alami. Ya, tadi sudah kita bahas juga bahasa alami, ya, yang dimaksud di sini adalah bahasa manusia yang bisa berupa teks maupun speech ataupun ucapan. Nah, contoh penerapan NLP salah satunya adalah speech recognition, yang berarti di sini bagaimana komputer itu bisa menerjemahkan input yang berupa suara atau ucapan, kemudian menerjemahkannya ke dalam sebuah teks, ya. Jadi misalnya ada orang mengatakan apa, itu bisa diterjemahkan ke dalam teks A, P, dan A, ya. Itu maksud dari speech recognition. Nah, ini pada implementasi saat ini yang paling banyak digunakan itu adalah Google Assistant. Google Assistant ini produk dari Google, di mana kita bisa meminta informasi, ya, kepada sistem yang ada di Google dengan suara, ya, dengan ucapan. Berikut contoh penerapan lain yang banyak juga digunakan itu adalah translator ataupun mesin penerjemah, ya. Mesin penerjemah misalnya yang paling banyak digunakan sekarang adalah misalnya Google Translator, Bing Translator, dan lain sebagainya.
Ada juga beberapa translator yang khusus untuk bahasa daerah. Ini misalnya adalah translator Nusantara yang kami kembangkan sejak tahun 2013. Translator ini merupakan translator atau mesin penerjemah berbasis statistik ya. Translator ini bisa menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam berbagai bahasa daerah dan bisa diakses di alamat nustor.untan.ac.id. Contoh selanjutnya adalah plagiarism checker atau pendeteksi plagiasi. Ada beberapa produk yang cukup terkenal dan banyak digunakan, seperti misalnya Identicate, Turnitin, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari Identicate yang sebenarnya sistem ini bukan mendeteksi plagiasi, tapi sebenarnya sistem ini mendeteksi similarity ya, antar dokumen. Jadi dokumen yang ingin dicek similarity-nya ataupun kesamaan kalimat-kalimat atau frase-frase yang ada pada dokumen tersebut dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang ada pada dokumen lainnya. Jadi pada intinya sistem ini itu adalah untuk mengecek similarity ataupun kemiripan kalimat atau frase di dalam sebuah dokumen terhadap dokumen yang lainnya. Minimal itu menjadikan suatu indikasi apakah dokumen tersebut merupakan plagiasi dari dokumen-dokumen lainnya. Contoh penerapan yang lainnya yang juga sekarang cukup marak yaitu chatbot. Jadi seolah-olah manusia yang sebagai operator untuk memberikan informasi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bisa digantikan dengan mesin ya. Chatbot ini walaupun belum sempurna tapi sudah bisa membantu pekerjaan manusia. Jadi sistemnya bisa ditambahkan, misalnya kalau chatbot ini tidak bisa menjawab, kemudian chatbot ini bisa melempar pertanyaannya kepada manusia, tapi sebelum manusianya sendiri menjawab, hal-hal yang bisa ditangani oleh chatbot itu dilakukan secara otomatis. Dan masih banyak lagi akan kita bahas nanti pada materi-materi berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.